Sahabat Literasi Indonesia. Tahun 1918, saya, Yahya, dibawa dari Langkat menuju Siak, Sri Indrapura. Kami berangkat dari Pelabuhan Belawan menuju Singapura dengan sebuah kapal KPF Van der Wijk. Ketika kami sampai di Singapura, pagi itu melihat Cina miskin tidak memakai celana, hanya memakai cawat. Ia bekerja membersihkan parit, mengangkat sampah dan kotoran yang berserakan di jalan-jalan. Amat menyampaikan ke Tengku Embung bahwa dirinya dan saya bertengkar karena saya tidak mau naik becak yang ditarik oleh orang Cina tua. Tengku Pangeran Embung tertawa. Lalu beliau berkata, "Lain kali naik kereta kuda saja." Cerukan kisah tentang betapa keras orang Cina ketika ingin meraih sukses, dan empatinya orang Melayu ke orang Cina ketika orang Cina di Singapura belum sehebat saat ini. Orang Melayu tidak tega melihat Cina mengangkat sampah dan menjadi pekerja kasar di Singapura. Bumi berputar, zaman berubah. Bangsa Melayu yang semula hebat di negerinya kini menjadi terasing di tanah airnya sendiri, sedang orang Cina berkat kerja kerasnya kini lebih maju dibanding orang-orang Melayu. Sahabat, kisah orang Cina dan saya di awal tahun 1918 itu mengingatkan bahwa bangsa Melayu dahulu menjadi pengendali tanah airnya sendiri. Akibat penjajahan, Inggris dan Belanda membagi tanah Melayu menjadi beberapa bagian. Tanah air Melayu yang dijajah Belanda menjadi Indonesia, sedang tanah air Melayu yang dijajah Inggris menjadi negara Malaysia. Dalam perkembangan sejarah, Malaysia pecah menjadi dua negara, yakni Malaysia dan Singapura. Lalu, bagaimana dengan Indonesia? Yahya adalah ayah Haji Okanizami Jamil, sedangkan Tengku Embung merupakan pejabat tinggi kerajaan Langkat waktu itu yang berasal dari kerajaan Siak. Tengku Embung juga merupakan mertua dari Sultan Syarif Qasim II, seorang sultan yang berani menantang Belanda. Beliau rela menyerahkan harta dan mahkota kerajaan demi mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Ketika Soekarno-Hatta ditanya Belanda, "Mana wilayah Indonesia?" Sultan Syarif Qasim dan Sultan Hamengkubuwana ke-9 sepakat keduanya tunduk kepada Indonesia. Artinya, Indonesia sudah memiliki wilayah sebagai syarat sah berdirinya suatu negara. Kedua sultan bahu-membahu bergerilya mencari dukungan ke raja dan sultan-sultan lain di Nusantara. Berkat diplomasinya, Indonesia berdiri hingga kini. Wahai pemuda, para pendiri Republik Indonesia sepakat bahwa Indonesia bukan milik mereka, melainkan milik anak cucu yang kelak membuat Indonesia makmur dan berkeadilan. Keadilan harus terdistribusi dengan adil kepada seluruh rakyat dari Sabang sampai Merauke
dan penjajahan harus hilang di Indonesia. Wahai pemuda, apakah Indonesia sekarang sudah sesuai dengan tujuan berdirinya negara republik yang digagas para pendirinya? Tanyakan pada rezim sekarang. Salam literasi. Literasi kita, masa depan bangsa, bangsa merdeka. Tujuan kita semua